Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semuanya, para pecinta Losanaji berbudaya dengan keris. Teman-teman sekalian, kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol santai ya. Dan saya ingin ngobrol santai ini perihal eksistensi seorang empu. Ya, kita jelas empu itu adalah faktor paling fundamental dari eksistensi keberadaan keris. Tentunya kita di zaman saat ini, ya, tentunya kita di zaman saat ini pastilah kita kalau kita penggemar keris ya, itu berimajinasi. Mungkin akan kita flashback ke zaman-zaman dulu. Kira-kira kehidupan seorang empu itu bagaimana? Nah, saya rasa untuk satu tanda seperti itu banyak keturunan-keturunan empu yang ada di Nuswantoro ini yang masih lestari sampai saat ini. Dan memang ini contohnya seperti Madura itu masih banyak, di Imogiri dan juga di daerah Jawa Tengah, Jogja, Sulu itu masih eksis dalam penempaan keris atau empu-empunya itu masih eksis. Dan juga di Lombok misalkan, di Bali dan di Madiun misalkan, empu Mageti, maksud saya di daerah Magetan. Kalau kita pingin flashback, berimajinasi bagaimana kondisi situasi seorang empu dahulu, ya mungkin ini kita bisa melihat kondisi saat ini, bagaimana cara menempanya, bagaimana cara kehidupannya seorang empu. Mungkin kalau kita melihat dari keturunan nasabnya itu langsung ketemu seperti itu, langsung berdiskusi dan lain-lain. Namun teman-teman sekalian, saya akan concern pada fokus pembahasan empu secara aspek seni dan juga secara aspek supranaturalnya. Karena kita kadangkala ya ada dua versi ini yang ada pada jiwa seseorang empu, begitu. Ya, contoh saja ada seorang empu yang memang eksis dan fokus pada hal yang spiritual. Jadi contohnya saja ketika seorang memesan keris, ya, seseorang memesan keris. Biasanya teman-teman, biasanya kalau ini empunya memang fokus ya, dalam arti jiwanya adalah suatu benda pusaka. Ya, suatu benda pusaka, bukan piandel ya, tapi tayuhan ini. Berbicara keris tayuhan, maka seorang pemesan ini harus menyetor nama, tanggal kelahiran, nasabnya, bapaknya, mbahnya namanya siapa, sehingga dicatat oleh seorang empu dan ditayuh terlebih dahulu. Ya, diangen-angen terlebih dahulu, dihitung-hitung terlebih dahulu. Kira-kira keris apa yang pantas pada seorang pemesan ini? Dan terkadang seorang pemesan ini tidak boleh ya nuruti karepe dhewe. Ya, tidak boleh nuruti karepe dhewe. Karena yang parameternya adalah seorang empu itu sendiri yang bisa mengukur kekuatan dan juga kecocokan, keselarasan daripada keris yang harus diagem dan dipesan oleh seorang pemesan itu. Sehingga ketika dibuatkan dapur apa saja oleh seorang empu itu, ketika mengukur secara tayuhan, maka harusnya seorang pemesan ini menerima apa adanya. Meskipun itu tidak disukai. Ya, meskipun itu tidak disukai. Misalkan senangnya sengkelat. Terus karena dia mesan pada seorang empu yang eksistensinya kepada supranatural, pada pusaka, dan karena sesuai kemampuannya itu adalah keris tilam upih, maka mau tidak mau seorang pemesan ini harus menerima. Ya, harus menerima. Itu titik poinnya. Kenapa itu adalah empu yang berfokus pada suatu nilai-nilai pusaka dan nilai-nilai spiritualnya. Kenapa harus seperti itu? Apabila seorang pemesan, teman-teman,
dia nuruti karepe dhewe, Mas aku gawekno keris, misalkan aku senengane parung sari, akan tetapi ketika dihitung-hitung, dinilai-nilai, diselaraskan oleh seorang empu ini, dan empu mempunyai sebuah, katakanlah ilham ya, dalam arti bisikan-bisikan dari hatinya, waduh nggak cocok kalau parung sari itu, ini cocoknya tilam sari ini. Akan tetapi si pemesan ini ngeyel, bersikukuh, tetap harus parung sari pesanan saya. Kadang-kala itu dibuatkan oleh seorang empu ini. Akan tetapi ketika ini merasa tidak kuat, teman-teman, tidak cocok, itu dampaknya pada seorang empu itu sendiri. Ya, dampak buruknya itu pada seorang empu sendiri. Kekuatan negatifnya itu akan muncul, ya, dan akan berdampak kepada empu itu sendiri. Nah, itulah teman-teman, ketika empu itu eksis pada bidang yang berfokus kepada nilai-nilai supranatural. Tentunya terkadang teman-teman sekalian, seorang empu yang seperti ini memang lebih banyak menjunjung tinggi, yang mengedepankan nilai-nilai norma-norma. Ketika memegang keris misalkan, dia betul-betul takdim, betul-betul menghargai. Nah itulah, ya, seperti itu. Lalu ada juga tipe empu yang memang produktif, yang UMKM, mengedepankan sisi UMKM-nya. Nah ini lain halnya, itu pesanan-pesanan ya dibuat sesuai ini souvenir dan lain-lain. Jadi kalau sudah bicara souvenir, maka tidak ada nilai-nilai supranatural di situ, karena outputnya itu sudah kepada souvenir, sehingga segala sesuatu yang berkenaan dengan hitungan-hitungan Jawa, nama kelahirannya, lain-lainnya untuk ditayuh itu sudah tidak ada kan teman-teman, sehingga efek ataupun muatan-muatan supranatural pada keris-keris souvenir itu sudah tidak ada. Saya rasa seperti itu teman-teman ngobrolnya. Maaf kalau belepotan ya. Mudah-mudahan Anda bisa menangkap apa yang saya sampaikan, dan apabila ada suatu koreksi, saya akan sangat senang sekali Anda untuk berkomentar di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.